Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang dan berjumpa lagi di segmen Bincang Siang. Kali ini bersama dengan Ibu Suharyanti selaku owner dari Miso Bacok Almira dan Almira Wedding Batam. Oke, kita sapa dulu Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Kakak? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Oke, Tetap Ibu, semangat. Tetap semangat ya Ibu. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita yang cukup panjang hari ini di Iya. segmen Bincang Siang, boleh Ibu sapa dulu nih pemirsa Batam TV Ibu. Selamat siang, halo masyarakat Batam, khususnya Kepri. Selamat siang, ketemu dengan saya Almira Wedding dan Miso Bacok Almira di Oke. Batu Aji. Yes, dan hari ini Bu Yanti sudah hadir di studio Batam TV langsung dan akan menceritakan bagaimana perkembangan dan hadirnya Miso Bacok dan juga Almira Wedding di Kota Iya. Batam ya. Nah, tapi ini saya mendengarkan bisikan kalau ternyata miso yang ada di hadapan kita semua pemirsa ini sudah pernah dicicipi oleh Wali Kota Batam dan Iya, betul. Wakil Gubernur Kepri. Tapi nanti kita akan ulas dulu ya Iya. Ibu. Kita pengen tahu nih kenapa miso bacok, agak ekstrim ya pemirsa, bacok. Boleh Ibu sampaikan dulu kepada pemirsa. Sebenarnya bacok ini kalau di tempat kami sana di daerah Kisaran, bacok itu kan ayamnya itu dipotong-potong itu loh. Ayamnya dipotong, jadi iya kayak sebutannya dibacok. bacok. Iya, jadi kalau miso bacok Oke. itu seperti itu ininya. Jadi miso Jadi, bacok miso gitu bacok cuma brandnya Almira ya. gitu. Almira. Almira ini nama anak atau nama Ketiga anak. ketiga anak digabungin Iya, jadi satu jadi ya? satu. Oke, boleh dijelasin dulu Almira gitu ya. Sebenarnya Almira ini Aldo, Amina, Ariska. Ariska. Nah, atau bisa disingkat dengan anak asahan 50 batubara. Oh gitu. Asahan 50 batubara. Asahan 50 batu bara. Almira kan? Almira. Iya, betul-betul. Asahan 50 batubara. Oke. Karena situlah kampung kami di Asahan 50 batubara. Oke, pemirsa udah tahu ya, tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih namanya miso bacok ya. Oke, jangan takut karena ini emang Tidak dagingnya dibacok. tidak dibacok ya, tapi rasanya pasti bakal ngebacok di Iya, sini ya karena enak iya. banget. Oke, Ibu ngomong-ngomong ini miso bacok ini sama Almira Wedding nih yang duluan hadir tuh yang mana nih? Sebenarnya kalau ditanya duluan hadirnya itu yang hadir duluan itu sebenarnya Almira Wedding. Almira Wedding. Iya. Di 2010 itu sebenarnya kita yang mau launching itu Almira Wedding. Cuma ada teman yang ngajakin untuk jualan miso. Akhirnya kita jualan di Pasar Second Aviary dulu Pasar Second 2010. Lagi rame-ramenya Second Aviary dulu. Jadi akhirnya dari wedding ke miso, jualan miso. Iya, weddingnya belum keluar, weddingnya belum launching, tapi udah selesai semua barang-barang untuk wedding. Jadi kita lebih ke ininya lagi, ke misonya ini jadinya. Wah, luar biasa ya dari wedding. Tiba-tiba rancangan awal nih wedding. Wedding, iya. Tiba-tiba ke kuliner. Iya. Oke. Luar biasa. 3 Tapi tahun kita fokus di miso bacok ini. Di 2013 akhirnya baru di launching Almira Weddingnya. Almira Weddingnya. Iya. Padahal Almira Wedding yang yang tadinya dahulu. mau kuliah, yang Oke. ada. Oke, nah tapi ini gimana sih konsep atau ide awal untuk menghadirkan atau mendirikan miso bacok sendiri? Awalnya itu gimana ya, kemarin ini aja sih, dadakan aja. Dadakan karena mendengar ada yang ngajakin jualan. "Yuk jualan di sini." Belum ada loh di Batam kan saat itu belum ada jualan miso kan. Jadi kami diajakin jualan itu, dan pada saat itu ibu juga nggak terlalu pintar masak kan. Saya jadi merasa gimana ya? Nggak pintar masak, tapi ya Bismillah nanya ke kampung deh, kan telepon. Nanya resep dulu ya, Iya, ke kampung. ininya. Ya belajar juga lah setahun itu kita gimana pas dirasanya, dan alhamdulillah sudah 13 tahun ke sini miso ini pelanggan yang setia itu tetap bilang misonya itu tidak pernah berubah rasanya. Rasanya masih tetap Almira ya? Tetap rasa yang sama dengan yang 2010 Rasa dulu. yang lama Iya. gitu ya. Oke, pemirsa. Baik, ini apa sih yang membedakan miso bacok Almira dari miso-miso yang lain gitu? Karena ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yanti, ini miso pertama bisa dikatakan seperti itu ya, Iya. karena belum pernah hadir Iya. pada saat itu ya. Terus kalau kami kan kerupuknya ini, kalau miso-miso lain itu pakai kerupuknya merah aja. Kalau kami merah putih ini memang didatangkan dari Medan. Memang asli Untuk dari kerupuk, Medan. iya. Kerupuknya ini memang asli dari Medan mendatangkannya. Terus kalau sekarang udah ada berbagai macam variasi ya, varian ya Kak ya. Ada miso iga,
ada miso dendeng, ada miso rendang. Kalau mau yang macam-macam itu harus datang ke warungnya Harus datang ke langsung. warung ya, mana tahu dapat promo Iya. spesial. Ininya. Oke, tapi ini gimana sih perjalanan bisnis khusus di kuliner nih? Tadi sebenarnya ada dua, tapi lebih cenderung saat ini adalah miso. Miso ini. Miso Ya. bacok, dan gimana sih perjalanan dari miso bacok ini sendiri sampai eksis sampai dengan tahun ini, bahkan sudah pernah dicicipi oleh Wali Kota Batam dan Iya. juga Bu Wagub. Iya. Boleh dijelaskan dong ke pemirsa? Ya sebenarnya gimana ya? Kebetulan kemarin itu makanya bisa sampai ke sana. Ada pelanggan kami itu kebetulan dia kerja di BTN, tapi saya tuh tidak tahu waktu itu kalau dia ibu itu istri camat. Tidak tahu. Jadi pas kenal Pak Camat, Pak tahu kan Pak Reja Kadapi? Pak Reza. Jadi Pak Reja Kadapi itu bolak-balik datang, tapi kami jualannya waktu itu sering bukanya di atas habis asar. Jadi kalau Pak Reja itu datang mau makan siang, jadi nggak pernah ketemu. Pas puasa baru dia datang sama istrinya ke warung, dia tanya ini. Terus dia bilang, saya tahu dari ibu ini, katanya Bu Dede. Katanya, Bu Dede. Dede mana Pak? Saya waktu itu nggak tahu kalau Bu Dede itu Bu Camat. Waktu itu camat di Batam Kota. Camat di Batam Kota, masih Iya. bertugas di Batam Iya. Kota. Jadi kan akhirnya sekarang kan jadi kepala dinas perikanan, Iya. Bapak itu kan. Nah itulah. Jadi pas di situlah ngobrol kan, akhirnya kami direkrut sama Pak Camat Sagulung waktu itu kan, sampai bisa makan buka bersama Pak Wali Kota, kami yang menyediakan. Jadi menu-menu untuk Pak Wali Kota, mereka sampaikan apa maunya, itu sampai. Dan ini, itu dari Pak Camat Sagulung. dari Sagulung, Pak Camat Sagulung, dan akhirnya miso bacok yang Ini sudah Diminta. dicicipin 12 camat di Batam. 12. Wow, luar biasa ya. Pertama hadir Kalau di Batam. acara STQ itu, MTQ itu kan kami selalu diajak untuk bajar. Bajar ininya kan kami ngisi bajar di kecamatan. Misi bazar juga. Nah, oke, ini kan sudah dari tahun 2010 ya, iya. Bu, sudah dicicipi oleh hampir sebagian masyarakat, bahkan pejabat-pejabat Iya, penting di Kota iya. Batam. Nah, ini gimana sih liku-likunya, Bu, pada dari 2010 kemudian sampai pada 2019 kita diterpah pandemi COVID-19 itu gimana nih eksistensi dari miso ini. sendiri? Apakah masih tetap jaya atau pada saat itu seperti apa, Bu? Kalau bisa dibilang miso ini di tahun 2016 ya, 2016 sempet tutup, tapi bukan tutup total gitu. Karena kan kita harus memilih. Karena waktu itu ada saya mentoring, jadi Pak mentornya bilang gini, Ibu tidak bisa satu nahoda bawa 2 kapal. Bawa 2 kapal. Jadi harus milih, Ibu mau pilih mana, wedding atau miso. Di saat 2013 sampai ke 2016 itu miso memang sudah mapan lah, bisa dibilang udah mapan lah kan. Jadi 2013 itu kita keluarkan wedding, baru mulai merangkak gitu ya kan, baru memulai lagi ininya, baru memulai di weddingnya kan. Jadi harus di 2016 itu harus memilih mana yang ini. Tapi kita tidak tutup total, misalkan ada orang pesan, orang apa, kami tetap layanin gitu. Iya. Dan dua-duanya tetap eksis sampai saat ini. Di miso itu sempat ini kan di 2016 sampai di Covid lah baru mulai ini lagi yang benar-benar buka untuk umum gitu loh. Malah bangkit di COVID pada saat COVID. Iya, di Covid itu bukan hanya miso aja yang ada. Kebetulan ada ayam bakar bekaka. Ayam Dia bakar. sambalnya sambal kecombrang sama sambal terasi, 2 macam varian sambal ini. Baik, Ibu, kita tahan dulu ya, kita jeda.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Nak buka usaha, tapi modal tak ada. Ini bang minumannya. Woi, apa masalah nih? Kusut aja muka bang, aku tengok. Apa masalah nih? Masalah tu tak ada kak. Cuma saya ni terendak juga nak bikin usaha macam kakak ni. Hitung-hitung nak merubah nasib dan perekonomian saya ni lah. Tapi apalah, modal tak ada. Apa pula susah sangat? Abang manfaatkan aja lah program pinjaman subsidi margin 0% tu. Dapatlah abang buat modal usaha. Maksudnya apa tu kak? Iya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Bank Riau Capital Syariah. Abang tinggal bayar pokoknya aja selama 2 tahun. Nah, bunganya pemerintah lah yang nanggung. Masya Allah, betul tak kakak ni? Abang tak percaya. Nih, dengar baik-baik pidato Pak Gubernur kita, bang. Kita juga akan meneruskan bantuan modal UMKM 20 juta rupiah melalui Bank Riau Kepri Syariah. Tahun ini kita sediakan 1.000 untuk 1.000 UMKM. Silakan manfaatkan itu. Kita akan evaluasi, kalau terlalu kecil tahun depan kita naikkan jadi 40 juta rupiah per pinjaman. Tapi bunganya tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bayar pokoknya aja. Terima kasih Bapak telah mengunjungi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjung Pinang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Udin. Dengan Pak Udin. Pak Udin ada yang bisa kami bantu Pak? Iya, jadi saya ni nak menanyakan tentang program Pemprov Kepri ni yang ada di Bank Riau Kepri Syariah ni, Bu. Iya betul Pak, di Bank Riau Kepri Syariah ini ada program pemerintah Pemprov Kepri dengan pembiayaan hingga 20 juta rupiah, jangka waktu hingga 24 bulan dan margin 0% Pak, dan bebas biaya provisi. Untuk persyaratannya apa aja, Bu? Baik Pak, syarat dan ketentuannya: fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, legalitas usaha berupa surat keterangan usaha dari kelurahan atau NIB, fotokopi agunan berupa SHM, Alasa, atau BPKB, kemudian pas foto, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit usaha di bank lain dan tidak termasuk daftar hitam BI, dan syarat lain jika diperlukan oleh bank. Dengan pinjaman margin 0% tanpa bunga, akhirnya saya dapat membuka usaha ini. Program bermanfaat, tenor bersahabat, UMKM bermartabat. Air garam rasanya masin, manis diseduh rasanya gula. Ayo manfaatkan program subsidi margin. UMKM maju, Kepri sejahtera. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Berkah untuk semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang, masih bersama dengan Bu Yanti, owner dari Miso Bacok Almira dan Almira Wedding yang sudah ada di sini. Kita sudah bincang panjang tadi ya. Kita lanjutkan perbincangan kita lagi Bu, dari sekian miso yang Ibu buat sendiri, itu ada berapa varian rasa Bu? Ada miso, kalau ini kan miso ayam biasa, ini yang pertama muncul saat itu. Terus kan miso sama miso bacok itu kan ayamnya yang dipotong-potong itu, iya, dibacok dianya. Terus nggak lama ada miso iga. Miso iga, orang-orang pejabat banyak yang suka itu ya kan, miso iga itu kan. Apa sih perbedaan rasanya miso iga dengan miso biasa Bu? Miso iga tuh lebih gimana ya? Lebih nggak bisa diungkapin gitu. Cuma yang memakannya itu memang benar-benar ini. Cuma di harga kalau miso iga itu satu porsinya 85.000. Miso iga 85.000 satu porsi seperti ini ya Bu? Satu porsi dia iganya tuh besar. Lebih besar lagi, berarti tempat ini nggak cukup. Nggak cukup, dia punya ini sendiri kalau miso iga ininya. Terus baru ada sempat buat miso kepiting, miso udang, itu ada itu ininya. Berarti ada berapa varian ya Bu ya? Dan sekarang ini ada miso, dendeng, dan rendang.
Oke, nah itu ada beberapa varian yang Ibu sampaikan tadi, boleh nih? Iya, sudah ada di layar kaca pemirsa. Kalau ini Bu, miso apa dan boleh langsung spill harganya Bu? Kalau ini miso biasa sih ini. Miso biasa, harganya berapa tuh? Ini 15.000. 15.000 aja udah dapat satu mangkok ya? Iya. Oke, kita akan lihat lagi berikutnya. Kepiting. Ini miso Kepiting, kepiting. iya. Kenapa sih punya ide seperti itu Bu, miso kepiting? Si kakak, karena dia kan sekolah tata boga. Oh iya. Jadi terinspirasi. Coba kalau misalkan miso ini dari kaldunya kita buat kepiting, ini kepiting. Kebetulan Bu Camat, sekarang Ibu apa? Kepala Dinas Perikanan sekarang, Pak Ridwan. Nah, Ibu itu bilang enak ini, dia yang udah pernah tes ininya. Oke, nah kalau ini di angka berapa nih Bu? Ibu jual biasanya? Kalau ini harga di angka 50.000. 50.000 aja udah dapat satu mangkok ya Bu ya? Iya, dengan satu kepiting. Dengan satu kepiting luar biasa loh, cukup Iya. murah. Oke, kita akan lihat lagi. Ada lagi. Nah, ini miso ayam geprek. Miso ayam geprek. Iya. Ada juga kayaknya belum pernah saya coba. Iya, ini miso ayam geprek yang ini. Kreatif ya. Ini berapa Ini nih? si kakak ini yang bikin ininya. Ide ini. dari si Kalau kakak yang ya? iya, kalau yang ini 35.000. 35.000 aja. Iya. Oke. Sip. Nah, itu ada beberapa varian tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yanti, dan itu ada beberapa kayaknya dari angka 15.000 aja sampai dengan angka 85.000 tadi yang iga ya. Oke, nah ini pasti pemirsa sudah penasaran nih gimana sih rasa miso pertama yang hadir di Batam, dan sekarang sudah ada di Batam TV pemirsa. Setelah ini kita langsung gas OTW ke lokasi. Oke, nah ini untuk persiapannya seperti apa sih Bu untuk mempersiapkan bahan-bahan mulai dari awal pertama berdiri itu seperti apa? Ada kesulitan nggak kira-kira? Dulu pertama kali mau jualan itu ya di 2010 tanggal 1 bulan 10 2010. Tanggal 1 bulan 10 2010. Luar biasa. Tapi berangkat dari awal itu apakah tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bahan seperti ini? Karena tadi kerupuknya saja dari Medan ya Bu ya? Waktu itu sih kerupuknya belum ini, masih kerupuk merah, cuma karena ini akhirnya inilah beli kerupuk. Ada kan kapal Medan itu kan kelut itu kan ada datang, jadi kita pesan sama orang itu. Pesannya melalui orang? Iya, dibawakan ke sini. Jadi sampai sekarang pesan ini, kalau enggak kita ini sendiri order sendiri. Order sendiri, oke. Berarti luar biasa sekali ya. Artinya tidak mendapatkan kesulitan yang tidak. Oke. Dan terbukti ya pemirsa, miso Almira ini masih eksis sampai dengan saat ini. Baik, nah apakah ada planning apa nih untuk ekspansi atau pengembangan ke depan miso Almira dan juga wedding? Ya, insya Allah sih 2024 ini pinginnya bisa terrealisasi jadi PT, kita bisa merekrut warga setempatan paling enggak jadi mengurangin angka pengangguran lah. Paling enggak kita kan bisa jadi untuk menyiapkan mereka kerja dengan kita gitu ini. Oke, ada apa namanya impian yang luar biasa ya Bu, bisa membantu pemerintah Kota Batam untuk membuka lapangan pekerjaan. Kalau Ibu boleh bocorin nggak kapan sih mulai realisasikan itu? Planning untuk membuka PT apakah di tahun depan? Insya Allah sih tahun depan. Rencana ininya di tahun depan. Kalau misalkan ada orang mau wedding itu saya tuh di tempat kami tuh kalau mau pakai bunga segar juga ada. Bunga segar juga ada. Oke, Bu, ini kita balik ke wedding dulu nih. Dari tadi kita sudah bahas tentang miso dan sekarang kita coba dong spill untuk wedding sendiri tuh biasanya di angka berapa tuh untuk WO Ibu? Kalau wedding itu relatif sih ya kan ininya kan. Cuma kita itu ada di paket budget paling minimalnya itu 20 juta. 20 juta? Sudah include ininya. Tidak dengan catering ya. Itu dapat tenda, dekor, baju pengantin, udah henna, udah kursi apa untuk apanya itu udah ini semua. Nah, baju pengantin tuh biasanya ada berapa tuh Bu? Baju pengantin biasanya rata-rata sih 3 atau 4 pengantin ininya. Udah include dalam 20 juta itu ya? Iya. Oke, pemirsa ini bisa dilihat juga di layar kaca. Nah, seperti ini ya bentuk dekornya ya? Iya. Oke. Nah, seperti ini. Ini tenda ini tenda iya. Pelapon ini yang sekarang kan modelnya kayak gini kan. Modelnya seperti ini ya. Jadi ikut tren banget ya. Iya. Oke, luar biasa. Tadi kita udah lihat bentuk model desain atau dekor dari wedding Almira Wedding. Almira Wedding itu sendiri berarti dia mulai eksis setelah miso ya? Padahal padahal sebenarnya Almira Wedding dulu yang terbentuk.
yang sudah direncanakan mau apa itu Almira Wedding, tapi yang akhirnya launching duluan Miso Bacok Almira. Ketinggalan dikit Iya, ya. dia setelah Miso Bacok Almira mapan, ibarat ini kalau orang mapan lah gitu kan, sudah bisa ini sendiri berdiri, baru kami mulai ke ininya launching ke Almira Wedding. Almira Wedding. Oke, sampai saat ini Almira Wedding nih sudah menembus kemana aja nih? Masih di seputaran Batam atau ke pulau? Seputaran Batam, Nongsa. Kalau ke ini Nongsa, Pulau Akar, Jembatan 3 sana sudah ini juga. Hampir keseluruhan Batam sudah ada ya. Iya. Gimana tuh feedback dari orang? Iya, selama ini sih sampai hari ini yang menjadi klien kita pengantin itu udah seperti saudara jadinya. Karena kita kan mengambil itu, kalau memang kita kan kalau ngambil job itu cukup satu hari itu satu kalau Satu misalkan. aja. Iya. Supaya lebih fokus dan terarah. Ya, gitu iya, Bu? karena memang pingin fokus ya, kita ya nggak munafik ya, bukan nggak mau duit. Betul. Tapi kita juga mau fokus ya, karena kita mau cari saudara Yes, juga gitu benar. Jadi nggak ininya. terbagi nih pikirannya, oh jam sekian di sini. Iya. Nanti jadinya ada yang kurang gitu di dekor. Iya, karena kan dari omongan pengantin itu sendiri suka bilang itu loh si A itu pengantinnya ditinggal-tinggal, ininya begini. Nah, dari situ kita kan jadi ini sama kita kan, Jadi catatan cerminan juga kita, untuk iya cerminan Almira. untuk kita. Berarti kita jangan seperti itu, karena pengantin ini tidak suka ditinggal-tinggal kan, gitu ininya. Oke, nah apa sih yang membedakan Almira Wedding dengan industri atau WO yang lain yang Ibu tahu di Batam? Kalau Almira Wedding sendiri sih lebih ininya ke Sumatera Utara sih. Kalau untuk pakaian adat Sumatera Utara itu hampir semua milik. Hampir semua. Iya. Oke, itu tadi yang Ininya. sudah di-spill harganya? Iya, ininya. Budgetnya? Iya. Oke, nah sejauh ini Bu, atau mungkin nanti ke depannya ada planning nggak untuk Almira Wedding, atau mungkin bisa berkolab juga nih kan satu iya. atap juga ibaratnya seperti dengan Miso Bacok ini bisa memberikan kontribusi dengan Karena kan masyarakat di Almira Wedding ini ada cateringnya kan sekalian kan. Jadi bukan tidak pernah Miso ini hadir di acara wedding pengantin kami. Sudah pernah. Sudah pernah juga. Jadi kalau untuk makanan pondokannya itu Miso ini kami buat ininya seperti permintaan si pengantin ya. Nah, kemudian ini Bu, untuk Miso dan juga Almira ini kan di bawah satu Owner. satu owner ya. Seperti apa tuh? Ibu ada nggak kontribusinya? Pekerja-pekerja atau pegawai yang membantu Ibu tuh apakah dari lingkungan sekitar atau seperti apa? Dari mana? Dari lingkungan sekitar sih ininya, anak-anak yang memang membutuhkan pekerjaan dan juga ibu-ibu begitu ya. Iya. Nah, nanti kedepannya bisa berkembang jadi PT dan bisa bertambah lagi. Iya, bertambah karyawannya. Oke, ada nggak kira-kira nih planning ke depan Ibu untuk membuka cabang atau outlet untuk Miso di daerah lain, kemudian juga WO-nya bisa keluar gitu, ada nggak planning gitu? Ada sih planning, cuma saat ini mesti fokus dulu yang di sini biar bisa ya kan, habis Covid kemarin kan kita agak oleng-oleng gimana. Agak oleng ya, jadi masih tahapan perjuangan untuk bangkit perjuangan lagi. ininya, iya. Kalau nggak ada di kuliner ini agak gimana gitu ininya. Betul, tapi pada saat Covid itu memang kuliner lah yang paling bertahan, mikro ya, usaha mikro. Iya, karena di wedding sendiri benar-benar vakum kan, Karena benar-benar dibatasi tutup. ya, Iya, dibatasi dibatasi. untuk bikin event. Iya. Oke. Nah, Ibu tadi sentil terkait catering itu berapa tuh? Biasanya di budget angka berapa tuh, Bu? Kalau untuk catering sendiri di per satu pack itu 25.000 paling kecil 25.000. ininya, iya. 25.000. Cuma ada sih ininya, Ibu udah ada juga sih profile ininya. Company profile-nya. Oke. Nanti bisa Ibu kasih. Siap, baik. Baik. Nah, Ibu gimana sih cara pemasaran Ibu? Apakah dari mulut ke mulut atau mungkin dibantu dengan anak-anak, ada dibuat media sosial atau website begitu, Bu? Ada FB-nya ada, Almira Wedding dan Catering. Terus IG-nya juga ada itu juga, dan untuk Miso sendiri juga ada juga IG-nya. Dan TikTok-nya Miso Bacok ini ada juga, iya untuk Almira Nanti Wedding saya juga langsung ada. follow ya, Bu. Iya, boleh. Oke, sudah ada media sosialnya juga, sudah disebutkan. Nah, kemudian juga mungkin masih ada yang mau memesan nih melalui kontak person, mungkin bisa Ibu sebutkan juga nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi. Oh iya, boleh. Untuk order gitu ya, Bu. 0858 3664 8907
atau ke 0813 64 68 0474. Oke, luar biasa, sudah dicatat ya pemirsa, atau tidak nanti bisa diulangi lagi, ditonton lagi di Facebook Iya. Batam TV. Jadi diulangi tadi nomor teleponnya berapa ya untuk pesan di order ya begitu, Iya, atau iya. bisa langsung datang ke outletnya yang ada di Batu Aji. Di Boleh Batu disebutin? Aji, di Batu Aji Perumahan Mutiara Indah. Masuk aja dari Simpang Kasimura itu, masuk ke Kasimura lurus saja masuk ke dalam, nanti ke dapatan dapur Bunda Almira. Dapur Bunda Almira. Atau miso bacok Almira di situ Sip. ininya. Ibu, untuk memasuki menjelang Natal, tahun baru, atau mungkin nanti di tahun baru ini ada nggak kira-kira Almira menawarkan promo nih spesial untuk Untuk pelanggan saat setianya? ini, kalau yang ulang tahun makan di tempat kami dapat kue tar gratis. Dapat kue tar gratis Iya. yang ulang tahun ya? Iya, misalkan dia mau datang makan ke tempat, telepon aja ke nomor yang tadi. Misalkan dia ulang tahunnya tanggal 24, telepon, nanti kami buatkan, dia datang sudah selesai. Sudah gitu. selesai ya? Iya. Saya berarti bulan April ya pemirsa, saya akan datang ke Boleh, sana. ininya. Sebelum April kayaknya saya udah datang dulu deh. Oke. Untuk buka puasa yang Senin Kamis, kami gratiskan. Gratis untuk Senin Iya, Kamis. makan di tempat iya. Oke, wow. Ini. Sampai sekarang masih ada program seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ini kita doakan semoga semakin sukses untuk Miso Bacok dan juga Almira Wedding. Baik Ibu, terakhir nih sebelum kita closing, tadi kan Ibu juga sempat mengatakan bahwa tidak ingin membuka outlet dulu atau buka cabang, tapi lebih fokus ke pengembangan satu outlet ini. Nah, untuk reseller atau franchise sendiri tuh ada nggak kira-kira Ibu? Kalau untuk reseller sama franchise Ibu mau, cuma kalau untuk pengembangan buka outlet di tempat lain tidak. Kalau untuk reseller, mau berapa banyak reseller pun Ibu bisa siapkan. Seperti apa tuh sistemnya, boleh bocorin kepada Sistemnya pemirsa? nanti calling aja langsung Calling ke dulu tempat ya, kita. calling dulu, Iya. atau datang Karena aja kali? kalau jadi reseller ada targetnya ini per tahun, ada bonusnya, bonus yang paling nggak dapat bocorannya ya. Paling kecil minimal hadiahnya motor. Wow, kayaknya habis ini langsung deh. Iya. Oke, luar Ini biasa ya untuk reseller ya. Iya, Itu reseller. Untuk Miso Bacok. Iya, untuk miso bacok, untuk semuanya ini. Untuk semuanya, untuk ada usaha itu. Iya. Oke, luar biasa. Sebelum kita closing, Ibu boleh kasih pesan atau harapan ke depan untuk mengembangkan kedua usaha yang sudah dirintis? Maksudnya gimana? Harapannya seperti apa untuk mengembangkan Harapannya usahanya ke depan? Almira ini bisa berini dengan masyarakat, halayak banyak, bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, bisa membantu, paling enggak kan Ibu tuh bisa membantu misalkan orang yang tidak mampu juga ada, kebetulan ada yang datang misalkan tidak budget, tidak mencukupin pun kita Tetap siap, dibantu. iya ibaratnya dengan apa yang dia punya gitu. Oke, sepenggal kalimat pesan untuk sesama pengusaha di luar. Boleh. Kalau untuk sesama pengusaha, berjuanglah tanpa menjatuhkan orang lain. Yang hal-hal goib itu jangan pernah hindarkanlah hal-hal goib, murni ya, yang Bu? murni lah. Kalau mau bersainglah dengan seksama, dengan sehat. Itu aja sih ini saya. Oke, pesan pastinya untuk semua atau mungkin baru yang Untuk baru semua, mau untuk yang mulai baru juga. memulai, Harus untuk mulai yang ini. sudah lama, harus percaya diri. Usaha ini harus percaya diri. Intinya kita punya usaha ini harus berani rugi dulu, jangan memikirkan keuntungannya semata. Itu kalau Ibu prinsipnya. Karena kalau kita memikirkan untungnya dulu, saat kita bangkrut, saat kita tidak terrealisasi apa yang kita bisa stres kan. Kita bisa stres karena kan tidak sesuai ya. Dengan karena kita untungnya dulu yang sudah kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah memikirkan ruginya dulu, tapi alhamdulillah berhasil, kita tidak menjadi ini kan, nggak jadi bumerang. Yes, betul. Ininya. Jadi mempertahankan cita rasa sendiri dengan Iya. kemurnian itu lebih baik, mendapatkan berkah, Iya. berkah bagi orang banyak juga ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Terima Iya. kasih sudah hadir langsung di studio Batam TV dan tentunya sudah berbagi. Ini menjadi inspirasi juga Iya. bagi para pengusaha atau anak-anak muda yang mungkin akan membuka usaha yang sama Iya. atau usaha lainnya bisa lebih semangat lagi dan mempertahankan kemurnian begitu ya. Ada Iya. pesan tadi dari Bu Yanti. Ibaratnya gini loh, kita tuh jangan pernah takut kita nggak punya modal. Karena di wedding itu sendiri modalnya itu berawal dari tambal ban Ibu dulu loh. Wow, dari tambal ban Iya. ke miso ke Enggak, wedding. dari tambal ban dulu baru jualan miso, baru ini wedding. Dari tambal ban itu kan, dari tambal ban 2005 baru kita ibaratnya berjalan membuat wedding itu tadi. Selesai wedding itu langsung jadinya jualan miso. Weddingnya di pending dulu.
3 tahun. Saya bisa menyimpulkan satu kata dari cerita Ibu yang bisa kita petik nih, ada satu kata yaitu NTB. Apa itu Nekat, NTB? tekad, berani. Berani, Oke. iya, betul. Baik, pemirsa, perbincangan saya dan juga Bu Yanti sekaligus mengakhiri perbincangan kita di Detak Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wastina Idboho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.